Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi azhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Allazi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat melaksanakan peristiwa yang dinamakan hijrah dari Mekah ke Madinah, dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, orang-orang yang sudah ada di Madinah, yang notabene adalah orang-orang Ansor, yang nantinya akan menjadi orang-orang Ansor, semua sudah menunggu kehadiran Nabi dan para sahabat untuk tiba di Madinah dengan penuh rasa gembira, senang, dan penasaran. Karena begitu seringnya para sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW 2 tahun sebelum beliau berangkat hijrah diutus ke Madinah, menceritakan tentang Islam, mereka menceritakan tentang kebaikan Nabi Muhammad SAW, sehingga orang-orang Yahudi yang ada di Madinah kemudian masuk Islam begitu penasaran tentang perangainya Nabi, tentang wajahnya Nabi, tutur katanya Nabi, dan lain sebagainya tentang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Ada tokoh Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam yang akhirnya kemudian juga masuk Islam. Beliau betul-betul memang ingin melihat wajah Nabi dari dekat. Dan ketika Nabi datang di gerbang Madinah, semua orang menyambut dan Abdullah bin Salam melihat, dan Abdullah bin Salam akhirnya tersenyum dan merasa puas bahwa Nabi Muhammad SAW yang beliau lihat, yang dilihat oleh Abdullah bin Salam itu ciri-cirinya persis seperti yang ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil, bahwa wajahnya Nabi tidak tampak seperti wajahnya pembohong. Wajahnya Nabi benar-benar wajah orang yang jujur, wajah orang yang memang benar-benar menerima amanat sebagai kerasulan, sebagai rasul. Dan Abdullah bin Salam betul-betul menantikan ucapan yang akan disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ingin beliau melewatkan ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya Nabi. Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya ucapan yang pertama kali dikeluarkan oleh Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah itu langsung bentuknya adalah wasiat. Apakah itu? Beliau bersabda, "Ya ayuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil lail wa nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Termaktub dalam hadis Tirmizi. Kita akan bahas bunyi dari sabdanya Nabi yang merupakan wasiat yang pertama Nabi sampaikan kepada orang-orang iman di Madinah. Tapi memang waktu itu bunyinya Nabi bukan ya ayyuhallazina amanu, tapi kepada semua manusia yang ada di situ. Yang pertama, Nabi wasiatnya adalah afsus salam. Sebarkanlah salam. Biasakanlah mengucapkan salam. Kenapa demikian? Karena dengan kita mengucapkan salam kepada sesama muslim, itu akan bisa tambah mempererat persaudaraan, mempererat ukhuwah Islamiyah, menghilangkan suudzon yang ada dalam hati, menghilangkan prasangka-prasangka jelek kepada saudaranya. Ketika bertemu, senyum, itu saja sudah pahala. Kemudian
assalamualaikum. Jadi yang tadinya saudaranya mungkin berpikiran atau berburuk sangka dengan diucapkan salam, oh iya, dia tidak marah kepada saya, dia tidak dendam kepada saya. Nyatanya dia mau salam kepada saya bahkan dengan senyuman. Jadi manfaatnya bisa menghilangkan suudzon, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan mendapatkan pahala jika orang-orang Islam mempraktekkan apa yang diwasiatkan oleh Nabi ketika Nabi sampai di kota Madinah, afsus salam. Yang kedua adalah wa at'imut ta'am, dan sering-seringlah bersodakoh makanan, memberikan makanan kepada orang lain, tentunya dengan niat karena Allah. Dan tentunya makanan yang diberikan adalah makanan yang memang layak dimakan, yang dia sendiri atau kita sendiri memakannya juga ya suka, kita sendiri memakannya memang ya mau, ini adalah makanan yang memang layak dimakan. Karena kata Allah, wala tayamamul khabis minhu tunfikuna walastum biakhidhihi ila antum bidunafih. Janganlah kalian sengaja memberikan sodakoh yang jelek, sedangkan kalian saja tidak mau menerimanya kecuali dengan memejamkan mata atau memicingkan mata. Kita sendiri saja tidak mau melihatnya, masa disodakohkan kepada orang lain. Jadi harus yang terbaik, atau paling tidak yang memang layak dimakan, memang masih layak dimakan sodakoh makanan itu, dan diniatkan karena Allah, tidak ada niat yang lain-lain. Di dalam surat Al-Insan, ya, Al-Insan dari ayat 5 itu Allah berfirman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira wa yut'imuna ta'ama kana wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Jadi di ayat 5-nya itu Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang abror, orang-orang yang baik, mereka nanti akan masuk surga dan akan minum di sebuah mata air yang dinamakan kafuro, mata air kafuro. Mata air kafuro itu adalah mata air yang diminum oleh hamba-hambanya Allah. Penyebab mereka bisa minum di telaga tersebut, bisa minum di mata air tersebut, karena yufuna bin nazri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka selalu menepati janji. Ketika berjanji mereka tepati, ketika bernazar mereka laksanakan, dan mereka selalu takut dengan datangnya suatu hari yang di hari itu kejelekan diratakan oleh Allah. Maksudnya takut pada hari kiamat sehingga tidak berani berbuat dosa dan selalu semangat mengerjakan kebaikan. Kemudian wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka selalu suka sodakoh makanan, dan makanan yang disodakohkan itu adalah makanan yang memang layak dimakan, ala hubbihi, makanan yang mereka suka. Mereka berikan kepada yatim, orang miskin, dan tawanan perang. Kalau dulu ada tawanan perang, kalau sekarang nggak ada. Intinya bersedekah makanan yang makanan itu masih layak dimakan, dengan niat innama nut'imukum liwajhillah, saya berikan kalian makan karena mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan wajahnya Allah, mengharapkan keridhaannya Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, saya tidak mengharapkan pembalasan dari kalian dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Seandainya tidak dibalas, tidak diucapkan terima kasih, itu bukan urusan kita. Urusan kita dalam sedekah makanan atau sedekah apapun yang layak kita sedekahkan, itu mengharapkan ridhonya Allah, bukan mengharapkan orang itu harus bersyukur kepada kita, apalagi mengharap dia membalas. Bagi muslim, ketika mendapatkan kebaikan dari orang lain, kewajiban kita adalah apa? Adalah mengucapkan syukur dan usahakan bisa membalas dengan yang lebih baik. Itu jika kita mendapatkan kebaikan. Tapi bagi kita yang melaksanakan kebaikan kepada orang lain, jangan pernah berharap dia membalas kebaikan. Jangan pernah berharap dia mensyukuri apa yang kita berikan, karena itu tugas dia, bukan tugas kita. Ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain,
ikhlas, hanya kita mengharapkan ridho dari Allah. Nah, itu wasiat Nabi yang kedua, wa at'imut ta'am. Kemudian yang ketiga adalah wasilul arham, dan sambunglah famili, silaturahim. Ini merupakan kewajiban bagi orang muslim, bagi orang Islam. Apalagi memang hubungan sudah agak-agak renggang ya, di antara famili kita hubungan sudah agak renggang. Itu malah kata Nabi harus disambung. Kata Nabi, laisal wasil bil mukafi'i, bukanlah yang dinamakan menyambung itu dengan saling membalas, saling berkunjung, bukan. Kalau itu memperkuat tali silaturahim. Walakinal wasil idzan qata'aha rahimuhu wasalaha. Akan tetapi yang disebut menyambung famili adalah ketika familinya memutus, maka dia menyambungnya. Jangan karena ada masalah famili kita, saudara kita memutus hubungan keluarga, kemudian kita mengiyakan, sudah kalau begitu hubungan famili kita putus saja. Terus kita jawab, ya sudah putus saja. Ya jangan begitu. Kita harus berusaha untuk tidak memutus. Seandainya dia memutus, kita berusaha menyambung. Esok hari kita datang ke rumahnya, dia belum mau menerima kita, nggak apa-apa. Esok hari lagi kita telepon, kita kirim pesan dan lain sebagainya. Wujud bahwa kita tidak memutus, walaupun dia memutus, kita tetap menyambung. Allah dulu pernah menciptakan suatu makhluk yang namanya rahim. Kata Nabi, ar-rahim sijnatu minar rahman. Rahim, makhluk yang Allah ciptakan itu ada rentetan nama dengan ar-rahman, namanya Allah. Rahim, ketika Allah ciptakan, dia minta diberikan hak untuk hidup di dunia. Rahim itu, ya Allah, saya sudah Engkau ciptakan, tolong ya Allah, saya diberikan hak untuk hidup di dunia. Oleh Allah dikabulkan. Oke Rahim, kamu saya berikan hak ada di dunia, tapi bentukmu abstrak, kamu tidak terlihat. Kamu saya jadikan berupa tali persaudaraan, tali famili. Kamu menjadi famili nanti. Kata Allah, man wasolaha wasolahullah. Kata Nabi, man wasolaha wasolahullah, wa man qata'aha qata'ahullah. Barang siapa yang menyambung famili, menyambung rahim, maka menyambung rahmat dengan Allah. Barang siapa yang memutus famili, memutus rahim, berarti memutus rahmat dengan Allah. Bahkan kata Nabi, orang yang memutus famili tidak bisa masuk surga. La tadkhulul jannah qati'un, yakni qati'ur rahim. Tidak bisa masuk ke dalam surga orang yang memutus, yaitu memutus famili. Makanya Nabi kasih wasiat yang ketiga ketika masuk Madinah itu, bunyinya adalah wasilul arham. Sambunglah famili, meskipun famili kita agamanya beda, tidak sama-sama muslim, nggak masalah. Nabi tidak membahas tentang agama. Yang penting dia itu famili, dia itu keluarga, dia itu kerabat. Maka selama dia masih kerabat kita, nggak boleh kita putus. Kita harus sambung, mempererat tali silaturahim. Bahkan ada keuntungan ketika kita menyambung tali silaturahim, menyambung famili, menyambung kerabat. Man yuhibu ayyubsato fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asrihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang senang rezekinya dibentangkan oleh Allah dan umurnya dibarokahkan oleh Allah, dibuat barokah umurnya oleh Allah, maka sambunglah famili. Jadi di samping silaturahim itu perintah dari Nabi, mendapatkan pahala, dan ternyata bonusnya adalah umur kita tambah barokah dan rezeki kita dibentangkan oleh Allah. Itu terbukti orang yang rajin sambung famili, Allah akan mudahkan rezekinya, bentangkan rezekinya, dan barokahkan umurnya. Dan yang keempat kata Nabi, wasolu bilail wa nasuniyam, salatlah kalian di malam hari sedangkan manusia dalam keadaan tertidur. Apa itu? Salat tahajud. Saudaraku sekalian tentunya tahu, sholat tahajud itu manfaatnya ada banyak. Kita tidak membahas tentang beratnya
untuk bangun malam ya. Kita tidak bahas itu. Yang kita bahas adalah kefadolan. Karena kalau kita fokus pada kefadolan, insya Allah berat untuk bangun malam akan hilang. Apa kefadolannya? Dalam hadis Tirmizi, kefadolannya ada beberapa. Yang pertama, da'bus solihina qablakum. Salat malam itu adalah kebiasaannya orang-orang soleh zaman dulu. Orang-orang soleh zaman dulu itu kebiasaannya adalah salat malam. Kalau kita melaksanakan kebiasaannya orang-orang soleh zaman dulu, mulai dari zaman Rasulullah SAW, sekarang kita kerjakan kebiasaan itu, insya Allah nanti di hari kiamat kita pun akan bergabung, berkumpul bareng bersama orang-orang soleh zaman dulu. Asalkan kita membiasakan mengerjakan kebiasaannya orang-orang soleh zaman dulu, terutama adalah salat malam. Yang kedua adalah qurbatun ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah turun ketika sepertiga malam yang akhir ke langit dunia. Allah berkata, Ana Malik, Ana Malik, Ana Malik. Mayad'uni fa'astajibalah, wa mayas'aluni fa'utiya, wa mayastaghfiruni fa'aghfirolah. Saya raja, kata Allah, sampai 3 kali Allah turun ke langit dunia itu. Siapa saja yang minta, saya kasih. Berdoa, saya ijabah. Minta ampun, saya ampuni. Orang yang merasa dekat dengan Allah, maka dia akan memiliki rem yang sangat pakem dari perbuatan dosa, dan akan punya gas yang kencang untuk lebih meningkatkan ibadahnya kepada Allah, karena dia merasa dekat dengan Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah wamanhatun anil ismi, mencegah diri dari perbuatan dosa. Yang tadi saya bilang punya rem yang sangat pakem. Kenapa? Dia malu dong, dekat dengan Allah, masa harus berbuat dosa? Malu. Jadi ketika ada peluang berbuat dosa, dia akan menghindar, karena Allah lindungi dia sebab dia rajin mengerjakan salat malam. Setelah itu watakfiru lisayiat, menghapus dosa-dosa. Semakin sering salat malam, salat tahajud, dosa-dosa semakin rontok. Maka dia akan mendapatkan jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih dari dosa, hati yang bersih dari dosa, maka akan dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang kepada orang yang ahli tobat, orang yang sering bertobat, dan orang yang suci. Suci dari perbuatan dosa termasuk. Dan yang terakhir, wa mataradatun lidai anil jasad, dan bisa menolak penyakit-penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh. Jadi orang yang terbiasa sholat malam, fisiknya akan lebih sehat dibanding orang yang tidak biasa sholat malam. Wajahnya lebih bersinar dibanding orang yang tidak terbiasa sholat malam. Orang yang sholat malam di pagi hari, dia akan merasakan semangat yang berbeda, energi yang berbeda dibanding orang yang tidak mengerjakan sholat malam. Apalagi sudah sholat malam, lanjut lagi nanti sholat duha, sholat rawatib, wah berkah. Hari itu luar biasa sekali akan dia dapatkan. Nah, demikian 4 wasiat dari Nabi. Kalau kita kerjakan, kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Kalau kita kerjakan 4 wasiat itu, yang pertama menyiarkan salam, sedekah makanan, menyambung famili, dan sholat tahajud, kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Nah, mudah-mudahan 4 wasiat Nabi itu bisa kita kerjakan, sehingga insya Allah kita semuanya mulus masuk ke dalam surga tanpa mampir ke dalam neraka. Demikian saudaraku, semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.